Shalom, perkenalkan nama saya Asnat Ningsih Sikowai, NIM 21311501. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Pendidikan Seni dan Konseling Kristen, program studi Bimbingan dan Konseling Kristen. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah testing dalam konseling yang diampu oleh Bapak dosen Profesor Helmut Y. Bunu. Di sini saya membahas tentang kedudukan dan peran tes dalam bimbingan konseling. Di dalam kedudukan ini ada 6 komponen program bimbingan layanan yang dikemukakan oleh Serter dan Stone pada tahun 1981. Jadi di mana layanan ini dibagi menjadi 6. Tapi di sini saya cuma hanya membahas 2, yaitu layanan appraisal dan juga layanan informasi. Layanan appraisal ini dirancang untuk mengumpulkan data siswa dan juga menganalisa data siswa. Jadi data itu merupakan alat atau media informasi yang harus perlu digali oleh seorang konselor. Jadi data atau informasi siswa itu diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dengan kita menggunakan teknik, baik ada testing dan juga non-tes. Sebagai konselor mau menyelenggarakan tes tersebut, konselor itu bisa bekerja sama dengan para ahli seperti psikolog, supaya hasil dari tes tersebut psikolog itu membuat interpretasi yang kemudian akan diberitahukan kepada konselor, dan konselor itu akan memberitahukan kepada konseli atau orang tua yang terkait dengan kebutuhan siswa. Jadi tes yang umumnya yang digunakan di sekolah, dan juga bisa konselor melaksanakan tes itu tanpa membutuhkan seorang psikolog, seperti tes prestasi belajar. Itu biasanya yang dilakukan di sekolah oleh seorang konselor. Dan selanjutnya, dalam penyelenggaraan data teknik non-tes ini bisa kita lakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga sosiometri. Dari data hasil non-tes ini ada transkrip. Hasil transkrip itu seperti transkrip yang tadi, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga sosiometri. Jadi melalui data tes ini, siswa itu diharapkan menerima dan juga memahami dan mengoptimalkan potensi dirinya. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini diselenggarakan dalam sekolah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa terkait dengan bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan belajar, dan bimbingan pribadi. Itu biasanya layanan informasi ini berfungsi untuk memberitahukan siswa tentang bidang-bidang tersebut yang tadi saya sebut itu. Jadi informasi yang diberikan oleh konselor itu meliputi strategi pengembangan keterampilan dan juga pengembangan kemampuan interpersonal. Jadi konselor memberikan layanan informasi ini, konselor dapat menghimpun data dari hasil tes maupun non-tes. Jadi kedua data ini saling mendukung dan juga saling melengkapi. Karena dari kedua tes yang kita lakukan ini, kita akan mengetahui bahwa kebutuhan siswa yang perlu kita lengkapi dan yang perlu kita kembangkan sebagai konselor. Ya baik, yang sampai di sini saja pembahasan saya tentang kedudukan dan peran tes dalam bimbingan konseling. Cuma hanya 2 yang tadi saya bahas, layanan appraisal dan informasi. Semoga
teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti apa sih itu layanan appraisal dan juga layanan informasi dalam BK, karena itu layanan-layanan yang sangat penting dalam bimbingan dan konseling untuk kita dapat memahami siswa kita dan juga dapat mengembangkan potensi siswa kita, dan juga kita membantu siswa itu memahami dirinya sendiri dan juga siswa itu mempersiapkan masa depannya dengan baik. Terima kasih. Sekian dari pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati.